Jujur saya tidak suka dengan political game seperti ini. Ini bagi saya sangat tidak menyehatkan dan sangat tidak memberikan pendidikan pada masyarakat. Apalagi isu yang ditiupkan adalah perselingkuhan. Ini masalah moral dan menurut saya receh gitu loh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Saat ini saya ada di daerah Trawas Pegunungan di daerah Mojokerto. Nah, di opini kali ini saya sedikit saja ingin mengulik tentang berita yang menghebohkan. Saya katakan ancaman badai tsunami untuk Partai Beringin. Beberapa hari yang lalu tiba-tiba secara tidak terduga, tidak ada gempa, tidak ada banjir, tidak ada hujan, ada seorang perempuan yang bernama Rifa Handayani melaporkan ketua umum partai sekaligus menteri di kabinet Presiden Jokowi. Anak kecil sudah tahu dan sudah bisa menebak siapa orangnya. Nah, saya tidak masuk dalam isu perselingkuhan itu, karena bagi saya ini memuakkan dan saya tidak ingin masuk pada wilayah infotainment seperti itu. Yang saya kritisi adalah mengapa badai yang diterpa ke Beringin Kuning ini dilakukan saat ini, pada saat si ketua umum sedang pansos untuk mendapatkan perhatian publik untuk menjadi calon presiden tahun 2024. Bagi saya agak aneh. Saya mohon maaf tidak terlalu percaya bahwa ini hanya sekedar isu perselingkuhan yang akan ditembakkan. Tapi saya menduga keras ada semacam political engineering, rekayasa politik untuk menjatuhkan citra dari sang ketua umum atau semacam karakter assassination. Nah, ada orang berbicara dengan saya, kira-kira siapa yang punya kehendak untuk menghancurkan personal karakter dari sang ketua umum dan menteri ini? Orang menduga, wah mungkin partai yang lain, si partai ini, partai warna ini. Tapi saya mempunyai pendapat yang lain. Saya menduga keras, kalaupun ada political engineering, itu dilakukan oleh internal Partai Beringin sendiri. Kita tahu di Partai Beringin tidak solid satu warna, satu faksi. Ada beberapa faksi. Saya tidak perlu menyebut faksi A dipimpin siapa, faksi B dipimpin siapa. Semua orang sudah tahu. Yang jelas tidak mengerucut loyal mendukung sang ketua umum Partai Beringin. Nah, ini kelihatannya adalah trik-trik atau manuver-manuver yang dilakukan oleh internal partai itu sendiri untuk menjegal sang ketua umum. Saya menduga seperti itu. Nah, jujur saya tidak suka dengan political game seperti ini. Ini bagi saya sangat tidak menyehatkan dan sangat tidak memberikan pendidikan pada masyarakat. Apalagi isu yang ditiupkan adalah perselingkuhan. Ini masalah moral dan menurut saya receh gitu loh. Sahabat Indonesia, tapi itulah yang terjadi di negeri ini. Segala cara dimainkan untuk menjatuhkan sosok tertentu. Kapan para politisi ini mempunyai jiwa besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat, selain isu-isu receh seperti ini yang dimainkan di publik. Sekarang apa yang mau dipertontonkan di muka publik dengan isu perselingkuhan yang memuakkan ini? Bagi saya, jujur saya muak melihat kelakuan-kelakuan aktor intelektual. Dan bagi saya, seorang Rifa Handayani itu hanya pion yang dimainkan. Saya tidak tahu
Kenapa Rifa mau? Apalagi dia katanya punya suami. Kalau saya punya istri seperti itu, saya akan larang. Karena pasti menjelang tahun politik ini, pasti ada dugaan-dugaan political game atau mungkin political engineering dan sebagainya dan sebagainya. Sahabat Indonesia, kita tidak ingin ikut campur dalam urusan internal Partai Beringin Kuning. Tapi saran saya kepada para pengurus Partai Beringin Kuning harus hati-hati. Kalau isu kecil ini tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi snowball, bola salju yang menggelinding dan bisa menjadi gempa dan membuat tsunami yang besar buat Partai Beringin Kuning. Ini harus dikelola dengan hati-hati. Ada art of leadership, seni kepemimpinan dari seorang ketua umum dan jajarannya untuk mengelola isu ini jangan sampai menjadi besar dan membunuh atau merobohkan Partai Kuning itu sendiri. Itu satu hal. Yang kedua, kepada para politisi Partai Beringin Kuning yang sedang bermain api, mbok ya janganlah. Kalian mempunyai kewajiban untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Masyarakat jangan sering dipertontonkan hal remeh-temeh yang menyangkut masalah etika, moral yang memuakkan seperti ini. Ini mohon maaf ini. Saya malu dengan generasi milenial, generasi X, generasi Y, generasi Z. Malu kita. Kita, generasi baby boomers ini, apa yang kita wariskan kalau selalu masalah politik-politik ini menjadi dibumbui dengan trik-trik yang kotor gitu. Tapi itu saja pesan saya sebagai seorang rakyat jelata agar Partai Beringin Kuning bisa mengelola konflik internal dengan baik, dan saya yakin ini adalah magnitudonya, sumber gempanya itu ada di dalam partai. Jadi para politisi Partai Golkar jangan serta-merta menuding orang di luar partai. Lebih baik introspeksi diri dulu, siapa tahu sumber gempanya, epicentrumnya ada di dalam partai itu sendiri. Itu sih opini saya untuk akhir pekan ini. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan ancaman badai tsunami untuk Partai Beringin Kuning. Mudah-mudahan ini menjadi semacam wawasan dan masukan pada kita semuanya. Untuk itu saya tetap mengharapkan Anda selalu sehat, menjaga kesehatan, dan yang penting harus menggunakan masker. Karena sekarang varian Omicron konon sudah masuk di Indonesia. Tapi kita tidak perlu panik karena saya yakin pemerintah sudah menangani dengan baik. Baik sahabat Indonesia, salam saya untuk keluarga Anda. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi S. Kambu.